Pemirsa, miris 19 orang siswa dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin pada 22 orang siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tak main-main, 19 orang siswa itu diketahui mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Menurut keterangan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa, 19 siswa yang terdeteksi narkoba sudah menggunakan barang haram itu sejak duduk di bangku SD, SMP, serta saat masuk SMA. Pengakuan para siswa yang menggunakan narkotika ini sontak menarik perhatian publik. Aku dari SD, ternyata udah menggunakan narkoba. Itu kan berarti sistemnya nih yang masih belum benar gitu ya. Karena seharusnya penjagaan yang lebih kuat dari rumah, terutama dari tempat tinggal mereka itu kan berarti kan orang tua, Pak, ya kan keluarga, kerabat keluarga atau mungkin tetangga atau apa gitu kan, mereka mestinya harus lebih aware. Gitu. Berarti ibaratnya awareness-nya itu yang harus lebih dikuatkan lagi. BNN masuk sekolah dalam rangka implementasi Inpres 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama sekolah, komite, dan orang tua. Pihak BNN menjelaskan jika 19 orang siswa yang terdeteksi menggunakan narkoba akan menjalani masa rehabilitasi setelah mendapat persetujuan orang tua mereka. Wah, memprihatinkan sih ya. Karena kita aja yang kayak di seusia saya gitu, kalau misalnya sampai kena narkoba udah pasti produktivitas terganggu, hubungan dengan orang-orang terdekat terganggu, apalagi kalau sampai remaja yang usia sekolah yang udah terkena. Sedih banget jujur. Kalau saya bukan pakar soal penggunaan zat adiktif dan narkotika ya, cuman kalau menurut saya kan salah satu faktor yang mungkin membuat orang menjadi menggunakan narkoba mungkin salah satunya faktor stres juga gitu ya. Jadi saya rasa salah satu cara memanage supaya anak-anak ini bisa lebih ya teringankan sedikit beban hidupnya ini, nggak bisa kita andalkan pada pihak sekolah aja menurut saya. Ini peranan yang sinergis antara orang tua dan sekolah gitu. Jadi menurut saya gimana caranya kita sebagai orang tua, kalau saya dari sudut pandangnya orang tua nih karena ada tua, gimana caranya nggak memberikan pressure terlalu besar kepada anak itu mungkin ya. Jadi kita punya banyak keinginan, punya banyak visi buat anak kita harus begini, tapi sebisa mungkin saya berusaha untuk jangan sampai terlalu anaknya terbebani dan stres dan akhirnya melampiaskan ke dalam sesuatu yang negatif. Ya pergaulan sih pasti ada pengaruhnya ya, kita nggak bisa pungkiri gitu. Cuman rasa-rasanya memang tidak bisa dilepaskan bahwa ketika seorang anak menurut saya punya bekal yang baik di rumah, pasti dia juga punya memegang bekal itu ketika menghadapi dunia di luar sana gitu. Contoh misalnya saya sendiri ketika dulu remaja SMP misalnya, contoh simple, saya nggak ngerokok, teman-teman saya banyak yang ngerokok, tapi saya nggak ikut ngerokok. Kok bisa? Ya mungkin itu bekal yang baik dari rumah. Mungkin itu cuma contoh simpel aja. Artinya saya percaya bahwa keluarga dan rumah bisa juga memerankan peranan yang penting. Pesannya untuk anak-anak, remaja-remaja, teman-teman luar sana, daripada narkoba, sayang duitnya. Narkoba mahal kan? Mahal nggak ya? Kayaknya sih mahal. Lebih baik uangnya dipakai buat berkesenian, olahraga, bermain seni, melampiaskan kreativitas, bikin konten. Siapa tahu viral bisa dapat uang dari konten, itu halal dan menyenangkan. Amin. Berdasarkan temuan yang membuat miris banyak pihak ini, pihak BNN dan kepolisian berencana akan melakukan tes urin di sekolah-sekolah lainnya agar mereka yang terkontaminasi narkoba bisa segera direhabilitasi. Lantas bagaimana para selebriti ini menyikapi berita viral 19 orang siswa sekolah terjerat narkoba? Untuk himbauan kami kepada adik-adik, jangan mendekati apapun jenis narkoba. Ya, jenis narkoba. Kalau di sini mungkin namanya jinet, jadi jangan sekali-sekali mendekati. Kita jauhi, berani mengatakan tidak pada narkoba. Termasuk mungkin obat-obatan atau ini yang pemakaiannya
melebihi tidak sesuai dengan ketentuan, melebihi dosis, atau kemudian kalau di sini mungkin ada yang jangan coba-coba juga mengkonsumsi alkohol yang dicampur dengan yang lain. Itu awal, kemungkinan besar itu jadi awal masuknya seseorang itu menggunakan yang lain, ya, menggunakan narkoba. Ini juga termasuk awal, termasuk merokok juga untuk anak-adik itu jangan sampai melakukan lah, karena itu juga pintu masuk untuk narkoba. Tentang itu, alangkah baiknya generasi muda kita sekarang ini jangan sampai menyentuh narkoba sama sekali. Itu yang terbaik ya kan. Soalnya kalau udah sekali menyentuh, kemungkinan besar akan menyentuh lagi ke depannya. Itu kalau menurut pandangan saya. Dan juga kalau mungkin bagi pihak keluarganya lebih bisa menjaga anaknya dan mengontrol terus pergerakannya, seperti kayak ngelihat gerak-geriknya ada yang mulai aneh atau gimana. Terus pihak sekolah juga lebih ketat untuk mengadakan seperti razia gitu di setiap hari Jumat atau hari apa, setiap 2 minggu sekali, seperti itu sih kurang lebihnya. Sekolah itu juga itu kan tempat dimana kita sebagai seorang siswa itu kan belajar sesuatu yang baik dan berguna untuk masa depan. Jadi dari semua pihak harus bekerja sama dan lebih aware untuk masalah ini, cari pengatasannya seperti apa. Aksi tak wajar ditemukan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang tega menenggelamkan bayi di sebuah ember penuh berisi air. Insiden itu dijelaskan oleh pihak kepolisian sebab kasus ini sedang dalam penanganan kepolisian. Sebab polisi juga belum mengetahui modus dari aksi keji yang terekam selama beberapa detik itu menarik perhatian publik dan netizen. Jadi Polres Jakarta Selatan membenarkan tentang adanya video yang viral tentang seorang ibu yang memandikan, ya, tapi mungkin dikatakan tidak wajar, di mana setelah kami dalami, saat ini kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap ibu inisial LN yang beralamat di Jalan Penerangan Pesanggerahan. Jauh ini masih kami dalami, nanti kami akan sampaikan. Kami menggandeng psikiater juga dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan penyidikan perkara ini. Peristiwa yang terekam berada di sebuah kamar mandi, sebab itulah untuk sementara ini polisi menduga jika peristiwa terjadi di kediaman bayi dan pelaku. Polres Jakarta Selatan telah mengambil keterangan dari pihak ibu dan juga dari pihak ketua RT setempat. Saat ini sejauh mana untuk penerapan unsur pidananya masih kami dalami. Pihak kepolisian menambahkan jika insiden ini merupakan peristiwa yang membuat hati tersayat. Bagaimana tidak, di saat banyak orang lain menantikan kehadiran anak dalam rumah tangga, namun ini sebaliknya. Itu sebabnya untuk sementara ini, polisi menduga jika ibu kandung merupakan pelaku tindakan itu. Agak berat ya, karena tidak bisa disebut orang tua jika dia tidak punya tanggung jawab, tidak bisa disebut orang tua kalau dia tidak punya rasa memiliki gitu. Maksudnya kayak dengan membuang, mentenggelamkan gitu, maksudnya dari sini jelas mungkin dia belum siap untuk memiliki titipan yang suci.